Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Setiawan dengan NIM STI 2022-02727 akan mempresentasikan review jurnal untuk tugas UAS Meteorologi Penelitian dengan judul Sistem Perhitungan Kendaraan Menggunakan Algoritma Yellow dan Dipsword. Yang pertama, latar belakang. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, termasuk di Bandar Lampung, telah menyebabkan lonjakan polusi udara dan emisi karbon. Kendaraan bermotor menjadi kontributor utama dampak negatif terhadap lingkungan. Meskipun kendaraan listrik ada sebagai solusi, penggunanya masih sangat rendah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemantauan otomatis untuk mengendalikan jumlah kendaraan, terutama di area vital, seperti kampus Universitas Lampung, guna mendukung program transportasi hijau. Rumusan masalah. 1. Bagaimana sistem mendeteksi dan menghitung kendaraan secara otomatis. 2. Bagaimana menampilkan data real-time dan menyimpan ke database. 3. Seberapa akurat performa sistem. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi performa. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian. 1. Mengembangkan sistem deteksi dan hitung kendaraan, motor, mobil, bus, secara real-time menggunakan YOLO versi 5 dan Depsword. Menerapkan objek tracking untuk akurasi dan menyimpan data ke database. Mengevaluasi performa sistem dalam hal akurasi, recall, dan F1 score. Memberikan rekomendasi untuk mengembangkan lebih lanjut. Untuk manfaat penelitian, ada menyediakan solusi otomatis untuk pengelolaan lalu lintas dan pengendalian emisi. Mendukung tim Grandmetric dengan data real-time untuk pengambilan kebijakan. Menjadi dasar pengembang sistem monitoring lalu lintas berbasis computer vision. Berkontribusi pada teknologi pengurangan polusi udara. Metodologi penelitian dengan kerangka kerja Scrum. Penelitian ini menggunakan metode Scrum, sebuah kerangka kerja iteratif untuk pengembangan produk yang kompleks. Proses ini memastikan pengembangan sistem berjalan terstruktur dan fleksibel. Yang pertama, produk backlog. Merinci semua pekerjaan dan fitur yang dibutuhkan. Yang kedua, sprint retrospektif. Evaluasi proses untuk perbaikan pada skrip berikutnya. Yang ketiga, sprint review. Meninjau hasil kerja dan melakukan pengujian sistem. Keempat, sprint planning. Menentukan prioritas pekerjaan untuk setiap sprint. Kelima, sprint backlog. Menyusun daftar tugas spesifik dalam satu sprint. Keenam, daily scrum. Rapat harian untuk evaluasi progres dan hambatan. Hasil penelitian yang mengesankan, sistem yang dikembangkan hasil mendeteksi, melacak, dan menghitung 3 jenis kendaraan, motor, mobil, dan bis secara otomatis dan real-time. Hasil perhitungan disimpan dalam database dan dapat ditampilkan melalui antarmuka web. Dengan presisi 99% dan recall 97%, F1 score 97,2%, akurasi 96,8%, dan kecepatan hitung 97,65%. Kelebihan utama penelitian: akurasi yang tinggi, teknologi terkini, implementasi nyata, dan penyajian data otomatis. Kekurangan dan batasan penelitian:
Tantangan utama, dataset tidak seimbang, jumlah data motor jauh lebih banyak daripada mobil dan bis yang mempengaruhi performa model. Jenis kendaraan terbatas, karena belum dapat membedakan antara kendaraan listrik dan berbahan bakar fosil. Pengujian terbatas dilakukan pada jam dan kondisi tertentu, belum mencakup semua variasi cuaca dan lalu lintas. Dan terakhir, fokus pada perhitungan, belum menganalisis emisi karbon secara langsung. Diskusi dan rekomendasi. Berdasarkan temuan, ada beberapa area kunci untuk pengembangan di masa depan guna meningkatkan akurasi dan kegunaan sistem. Yang pertama, perluas dataset, menambahkan dan menyeimbangkan data untuk kelas mobil dan bis, serta mengumpulkan data dari berbagai kondisi. Integrasi analisis. Emisi melengkapi sistem dengan fitur analisis emisi berdasarkan tipe kendaraan yang terdeteksi. Klasifikasi spesifik. Mengembangkan model untuk membedakan kendaraan listrik dan konvensional untuk analisis emisi yang lebih akurat. Dan terakhir, gunakan algoritma baru. Menggunakan algoritma yang lebih canggih seperti YOLO versi 8 untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi. Terakhir, kesimpulan, sistem perhitungan kendaraan menggunakan YOLO versi 5 dan DepSort menunjukkan performa yang sangat baik dan akurat. Teknologi ini sangat mendukung upaya pengurangan emisi karbon dengan menyediakan data volume kendaraan secara otomatis dan real-time. Meskipun ada kendala seperti dataset yang tidak seimbang, penelitian ini memberikan fondasi yang kuat. Rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya seperti penambahan data dan defisirasi kendaraan listrik akan membuat sistem ini lebih komprehensif dan berdampak signifikan bagi pengelola lingkungan dan transportasi cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.